Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita membersihkan tangan terlebih dahulu untuk menghindari penyakit dan wabah yang ada pada saat ini. Kita gunakan hand sanitizer dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Ketua kelas dimohon untuk memimpin doanya. Mulai kegiatan pagi hari ini, mana kita berdoa mulai. Doa selesai. Aura, hadir Bu. Iqbal, Hadir Bu. Evan, Hadir. baik hadir semua ya. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis. Kita tahu kan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak benda yang dihubungkan oleh listrik. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja benda yang berhubungan dengan listrik? Lampu ya benar, Aura. Terus apa lagi? Kipas angin, betul sekali. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini listrik dibedakan menjadi dua, yaitu listrik dinamis dan listrik statis. Tapi kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis dahulu pada bab ini. Melihat ketika penggaris digosokkan ke rambut itu akan menarik kertas-kertas kecil. Nah, kita dalam pembelajaran hari ini kita akan melakukan dan mengamati hal tersebut, dan itu erat kaitannya dengan listrik statis. Masih ingat apa bagian terkecil dari suatu benda? Dulu waktu kelas 1 pasti ya sudah mempelajari. Apa bagian terkecil dari suatu benda? Atom. Nah iya. Dalam atom terdapat beberapa penyusun, yaitu elektron, neutron, dan proton. Nah, dalam listrik statis kita akan mempelajari hal tersebut. Elektron erat kaitannya dengan listrik statis karena elektron yang berpindah dari satu ke bagian yang lain itu akan menghasilkan gaya tolak menolak atau tarik menarik. Gejala kehidupan sehari-hari, jika kita ingin mengetahui gejala listrik statis, kita bisa menemukan pada penggaris yang didekatkan dengan kain kertas kecil-kecil yang sebelumnya digosokkan dengan rambut. Hal ini kita akan melakukan praktikum tersebut. Kita akan menganalisis apa yang terjadi pada penggaris yang digosokkan pada rambut dan diletakkan pada kertas kecil-kecil. Kita akan mengidentifikasi jenis-jenis muatan dan interaksi apa saja yang terdapat pada penggaris tersebut. Sebelumnya, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa yang akan dilakukan. Karena di dalamnya ada beberapa tahap-tahap praktikum yang harus dilakukan. Stop ya. Akan membagi kelompok. Untuk Aura kelompok 1, Iqbal kelompok 2, dan Evan kelompok 3. Di sini sudah Ibu siapkan beberapa alat dan bahan untuk praktikum. Yang pertama ada balon, yang kedua ada sisir, yang ketiga ada penggaris dan kertas-kertas kecil. Nah, di sana sudah ada panduan untuk melakukan praktikum. Kali ini kita akan melakukan percobaan tersebut dan kita bisa dimulai. Kemudian kalian bisa menganalisis dan mengidentifikasi. Di sana ada beberapa pertanyaan yang kalian jawab. Sebelumnya Ibu kasih beberapa waktu untuk kalian memahami lembar kerja tersebut sebelum melakukan praktikum. Ya Bu. Ya, nah sekarang kita akan memulai praktikumnya. Sudah? Ya sudah. Sebelumnya kita akan melakukan presentasi untuk hasil dan pembahasan praktikum kali ini.
Kelompok 1 silakan menjawab ke depan. Hasil dari praktikum yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama, perlakuan manakah yang menyebabkan penggaris plastik, balon, atau sisir dapat menarik kertas. Ketiga benda tersebut dapat menarik kertas. Kedua, untuk mempresentasikan hasil praktikumnya. Nyatakan kesimpulan dalam lembar kerjamu. Penggaris sisir balon bisa menarik kertas jika digosokkan pada rambut. Praktikum kali ini adalah ketiga benda tersebut, baik penggaris, baik sisir dan juga balon, jika didekatkan dengan kertas kecil-kecil, maka kertas kecil-kecil tersebut akan terangkat. Hal ini karena adanya muatan listrik pada penggaris. Muatan elektron dari rambut yang bermuatan negatif itu berpindah kepada penggaris dan juga sisir dan juga balon. Anak paham? Paham. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh, tidak, baik. Cukup sekian pertemuan pertama kali ini. Kita telah belajar tentang beberapa bab dan beberapa indikator yang telah tercapai, yaitu tentang bagaimana mengetahui bagaimana cara kerja elektroskop, kemudian mengetahui muatan yang ada pada penggaris, jenis-jenis interaksi yang ada pada listrik statis, dan lain-lain. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Ibu rasa cukup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Coulomb. Masihkah ingat bahwa benda yang bermuatan maka akan terjadi interaksi antara tolak menolak atau tarik menarik. Nah, dalam hukum Coulomb tersebut kita mempelajari hal tersebut untuk menghitung bagaimana interaksi antara kedua muatan tersebut. Mulai untuk mempelajari tentang hukum Coulomb, Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian membaca di paket kalian. Dan hukum Coulomb kita juga mempelajari tentang medan listrik. Medan listrik adalah daerah sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Selain medan listrik, kita juga mempelajari tentang beda potensial. Nah, beda potensial dan medan listrik juga memiliki rumus yang bisa dihitung untuk mengidentifikasi atau menjawab beberapa soal yang berkaitan dengan listrik tersebut. Nah, tahukah kamu bahwa petir juga erat kaitannya dengan beda potensial? Nah, sebelum melakukan percobaan kali ini, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja siswa yang akan kalian Kalian sudah melakukan eksperimen dan sudah mengisi data pengamatan. Kali ini Ibu meminta kalian untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Semakin besar jarak kedua balon, maka gaya tolaknya semakin kecil. Hal ini dapat dibuktikan dengan simpangan kedua balon kecil. Sebaliknya, semakin kecil jarak kedua balon, maka gaya tolaknya semakin besar. Semakin lama waktu yang digunakan untuk menggosok balon, maka muatan listrik semakin besar. Hal ini mempengaruhi besarnya gaya tolak kedua balon yang ditunjukkan dengan besaran simpangan. Nah, jadi anak-anak, itulah hasil presentasi kalian. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akan menyimpulkan bagaimana hasil praktikum kali ini? Tidak. Jadi kesimpulan praktikum kali ini adalah jarak kedua balon mempengaruhi besar gaya listrik. Jika semakin dekat jarak keduanya, maka gaya yang dialami pun semakin besar. Jika jarak semakin jauh, maka gaya listrik pun yang dihasilkan akan semakin kecil. Semakin besar muatan listrik, maka gaya listrik pun juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Bisa dipahami? Bisa. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan mempelajari kali ini, Ibu akan memberikan tes untuk mengukur tingkat kepemahaman kalian.
Apa ini? Silahkan dikerjakan. Sekian dulu pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kalian. Ibu akhiri dulu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ibu akhiri dulu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pertemuan ketiga. Pertemuan anak-anak, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan mempelajari kelanjutan dari sebelumnya. Sebelumnya kita kan sudah membahas tentang interaksi muatan, kemudian hukum kolom, medan listrik, beda potensial dan lain-lain. Kali ini kita akan mempelajari sel saraf dan bagian-bagiannya serta fungsi-fungsinya, di mana hal tersebut. Jika kalian ibu minta untuk memukulkan sikunya pada meja, apa yang kalian rasakan? Nyeri. Nyeri, ada yang nyeri, sakit. Nah, itu adalah bagian dari berhubungan dengan sel saraf kita. Nah, sebelum melanjutkan pembelajaran kali ini, Ibu minta untuk kalian membaca bacaan mengapa penting. Dan ya, ini adalah bagian-bagian saraf yang sel saraf. Silakan dikerjakan. Sekarang. Satu, sel saraf sering diibaratkan seperti kabel listrik karena Perlu kalian ketahui, selain manusia, hewan juga bisa menghantarkan listrik loh sebagai impuls rangsangan dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, juga bergerak untuk atau berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan untuk lainnya berupa navigasi bagi hewan tersebut. Dan yang ingin pelajari hal tersebut lebih lanjut, Ibu nanti akan mengirimkan link dari pembelajaran ini, link blog yang Ibu sudah susun untuk kalian sebagai media untuk belajar di rumah. Kesulitan yang ditemukan setelah adanya pembelajaran kali ini adalah dalam pembelajaran ini kita tidak mempunyai ruang yang cukup seperti yang biasa dilakukan di sekolahan, sehingga kita tidak bisa mengeksplor media atau kita tidak bisa mengeksplor bagaimana model pembelajaran yang bisa dilakukan untuk mengatasi kegiatan pembelajaran. Sehingga kita harus menggunakan media dan model pembelajaran yang cukup baik untuk mengatasi kegiatan pembelajaran yang seperti ini. Makanya solusi dari itu kita harus melakukan pembelajaran yang dilakukan dengan daring, karena dalam hal ini kita tidak melulu bisa melakukan tatap muka. Makanya solusi yang tepat adalah penggunaan model dan media yang sekiranya pantas untuk kegiatan pembelajaran seperti ini. Dalam kegiatan ini, media pembelajaran bisa dilakukan dengan kita menggunakan video, kita menggunakan blog, kita bisa menggunakan website, sehingga siswa bisa melakukan pembelajaran dari jarak jauh dan kita bisa memantau melalui beberapa kelas yang bisa kita buat seperti Google Classroom, grup WhatsApp, psikologi, dan lain-lain. Nah, solusi yang diterapkan ini diharapkan bisa menanggulangi kegiatan pembelajaran